Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wa dakhulana wa iyyakum minal mu'minina al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-hadi ila sawa'is sabil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya tiada pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang oleh hamba-hamba yang beriman. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, di sore hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak patuh pada makhluk maksiat. Nama asli beliau yaitu Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, namun Sa'ad lebih dikenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kakeknya yaitu Uhayb bin Manaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aminah. Sa'ad adalah anak yang taat dan patuh kepada ibunya, yaitu Hamnah binti Sufyan. Dirawatnya ibunya setiap pagi dan sore. Sa'ad selalu ada di saat ibunya mau makan, ibunya mau minum, ibunya mau mandi, dan ibunya mau tidur, saat mengurusnya dengan penuh khidmat dan penuh kasih sayang. Sa'ad masuk Islam pada usia 17 tahun dan termasuk orang-orang terdahulu yang masuk Islam. Namun ketika Sa'ad menyatakan keislamannya, ibunya marah padanya. Kemudian Sa'ad pun pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat atas apa yang terjadinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidak ada ketaatan pada makhluk yang bermaksiat kepada penciptanya. Itulah yang dikatakan Rasul kepada Sa'ad. Namun ibunya terus memaksa dan menyuruh Sa'ad untuk kembali kepada agama asalnya, hingga ibunya bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak menegur Sa'ad apabila ia tidak menuruti perintahnya. Mendengar akan hal itu, Sa'ad pun menjawabnya dengan sangat bijak. Tidak ibu, bukan begitu aku harus mematuhimu. Bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Itulah yang dikatakan Sa'ad kepada ibunya. Memang benar, Sa'ad adalah anak yang sangat cinta kepada ibunya. Namun bukan berarti kecintaannya harus menutup kebenaran dalam hatinya. Dan memang benar Sa'ad adalah anak yang taat pada ibunya, namun ketaatannya bukan untuk kemaksiatan. Kemudian dengan kekuatan hatinya, Sa'ad pun menjadi sahabat Rasulullah yang tegar untuk membela kebenaran, hingga Abdurrahman bin Auf memberikan gelar kepada Sa'ad, yaitu singa yang menyembunyikan kukunya. Abdurrahman memberikan gelar itu karena melihat perannya dalam sejarah kepahlawanannya dalam medan perang. Dan kata-kata Rasul yang terkenal untuk Sa'ad adalah, panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi tanggungan bagimu. Pada masa perang Uhud, Sa'ad ditugaskan untuk menjadi pasukan rumat atau pasukan pemanah. Namun ketika kaum muslimin tergoda akan ghanimah atau harta rampasan perang, pada saat itu Khalid bin Walid pun mengambil kesempatan itu untuk menguasai bukit. Dan ketika kaum muslimin tersadar atas apa yang dilakukan, kaum muslimin pun terdesak dan dihujani panah, hingga Rasulullah SAW pun patah giginya. Nah, pada saat itu Sa'ad pun menunjukkan kesetiaannya pada Rasul dengan menjadikan dirinya sebagai tameng hidup agar Rasulullah selamat dari musuhnya. Sungguh, kecintaannya kepada Rasul melebihi kecintaannya pada dirinya sendiri. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada perang Khandaq, kaum muslimin berada di musim yang sangat dingin mencekam, dan kaum muslimin pun harus berjaga-jaga di setiap malam agar musuh tidak dapat leluasa masuk di kota itu. Dan Rasulullah pun ikut serta dalam berjaga-jaga, karena parit yang dibuat oleh kaum muslimin terletak di daerah yang sangat sempit, yang membuat kaum muslimin harus berjaga-jaga dan waspada atas keadaan tersebut. Dan pada suatu malam, Rasulullah pun berkata kepada dirinya sendiri, sungguh baik jika ada orang-orang soleh yang mau menggantikanku untuk berjaga. Kemudian datanglah sosok Sa'ad secara tiba-tiba
yang membuat Rasul terkejut atas kedatangannya, hingga Rasulullah SAW pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian Sa'ad menjawab, "Saya Sa'ad datang untuk melindungimu ya Rasulullah." Karena keberaniannya dan kecintaannya kepada Rasul, akhirnya Sa'ad diberi gelar sebagai orang yang soleh. Sa'ad adalah komandan tempur yang tanggap, cerdas, dan tangkas. Ia mampu menghadapi perang sesulit apapun. Pada perang Qadisiyah, ia maju dengan 20.000 pasukan, diantaranya 400 sahabat Nabi dan 700 putra mereka yang turut dalam pasukannya. Perang itu terjadi pada musim panas pada tahun 630 Masehi. Pada perang itu Sa'ad jatuh sakit dan pada saat sakit Sa'ad memimpin pasukannya di atas sebuah rumah yang terletak tidak di pinggir medan perang. Pada pertempuran itu, kaum muslimin pertama kalinya dihadapkan oleh pasukan bergajah. Oleh karena itu, pada pertempuran pertama, kuda kaum muslimin tidak dapat merangsak perlawanan musuh. Melihat keadaan itu, Sa'ad akhirnya menyuruh pasukannya untuk mengangkat tombaknya setinggi-tingginya dan bersiap untuk menyerang mata gajah. Kemudian kaum muslimin pun maju atas apa yang diperintahkan Sa'ad dan mulai merangsek pertahanan lawan yang mulai kacau balau karena diamuk oleh gajah-gajah mereka sendiri. Pada pertempuran ini, Kakak dan pasukan berhasil menghalau dan melukai gajah putih yang menjadi pemimpin gajah itu. Dan pada akhirnya, pasukan pun lari terkocar-kacir dan Rustum yang sempat melarikan diri pada saat perang terbunuh di sebuah kanal. Kemudian, Sa'ad pun berkuasa di Irak dan daerah sekitarnya. Sa'ad pun pernah menjadi gubernur di Kufah untuk menggantikan Al-Mughirah. Dalam masa kepemimpinannya, Irak dalam keadaan ketenangan karena ia berhasil menumpas prajurit Persia seperti Firuzan, Hurmuzan, dan Mihran. Dalam hidupnya, ia membaktikan diri untuk Islam dan tidak mengharapkan kekuasaan kecuali ia diminta untuk bertanggung jawab. Ketokohan yang dimiliki Sa'ad menempatkan dirinya sebagai calon formatur untuk menggantikan Umar bin Khattab. Kemudian ia mengundurkan diri kepada Aki pada masa Ali. Sa'ad wafat pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Beliau dikuburkan di kota Madinah. Ia wafat pada usia 80 tahun, telah meninggalkan dunia politik yang tidak menentu. Dalam hidupnya, ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sisi baik yang kita dapat ambil dari kisah ini adalah kita harus patuh dan taat kepada orang tua selagi apa yang diperintahkan orang tua itu baik bagi kita. Dan jadilah seperti Sa'ad yang berani dan cerdas untuk menghadapi permasalahan. Dan kita harus mencintai sama muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baiklah, cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.